warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menayangkan persidangan kami, yang dimana saya sebagai tersangka dan juga saksi ahli. Saya sebagai polisi dan sebagai penasihat hukum. Saya sebagai polisi dan jaksa penuntut umum. Saya sebagai hakim kiri. Saya sebagai hakim ketiga. Saya sebagai saksi pertama. Saya sebagai panitera. Saya sebagai hakim ketua. Selamat menyaksikan. Kepolisian daerah Riau menangkap seorang ayah yang diduga menjadi pelaku pembunuhan anak remajanya pada Sabtu 20 November 2022. Pak Presiden! Apa, Pak? Pak. Loh. Apa ini? Bapak dituduh atas tidak penganiayaan. Loh, Kita bicarakan di kantor kepolisian. dulu. Negeri Tangerang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana penganiayaan anak di bawah umur pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara Samsudin. Ternyata pada hari Senin 29 November 2021, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mengaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan, baik majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pengadilan negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 11 plat 2022. Pengadilan negeri Pekanbaru atas nama terdakwa Samsudin dinyatakan dibuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Apakah penasihat hukum siap di persidangan? Siap yang mulia. Kepada panitera dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa. Kepada terdakwa Samsudin, silakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat baik jasmani ataupun rohani, serta siap memberi kesaksian di proses persidangan hari ini? Saya mengakui saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, saya akan membacakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama Anda Samsudin dan tempat tanggal lahir di Pekanbaru 17 Agustus 1975. Jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, alamat di Jalan Sirsat nomor 5 serta pekerjaannya buruh. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudari? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, majelis hakim minta maaf. Saya membawanya. Baiklah, pada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan surat dakwaan dengan nomor register perkara 11/2022 Pengadilan Negeri Pekanbaru. Surat dakwaan dengan terdakwa nama
Samsudin, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 17 Agustus 1975. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh. Penanganan terhadap terdakwa, 1. Ditahan oleh penyidik kepolisian Kota Pekanbaru pada tanggal 21 November 2022. 2. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022 hingga ditetapkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan bahwa terdakwa Samsudin pada hari Senin tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat bertepatan di Jalan Diponegoro atau setidak-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan serangan fisik dan mental kepada korban hingga dinyatakan meninggal dunia dengan penganiayaan sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari Senin malam, tepatnya pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, terdakwa pulang ke rumah dan dari pekerjaannya sebagai buruh. 2. Tepat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, anak kandungnya mendatangi terdakwa untuk merengek di belikan motor. Tetapi karena kesal akibat masalah perekonomian keluarga yang menurut akibat COVID-19, terdakwa melampiaskan rasa kekesalannya tersebut kepada korban dengan cara memukul, menghina, dan mengatakan hal-hal yang kasar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur oleh hukum dalam pasal sebagai berikut, bahwa segala jenis kejahatan pada tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP yang dimuat dalam bab 22 pasal 351 ayat 1 sampai dengan pasal 355 ayat 1 yang dapat ditarik kesimpulan yaitu pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang dapat dipidana selama paling lama 15 tahun penjara. Demikian surat dakwaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu yang mulia Majelis Hakim, saya mengucapkan terima kasih. Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum Intan Hairani Pratiwi SH. Baik, terima kasih. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh saudari Jaksa Penuntut Umum? Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Mengenai eksepsi, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Apakah saudari penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Kami tidak mengajukan eksepsi dikarenakan terdakwa telah memahami dakwaan kami. Baik. Karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan untuk duduk mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum? Ada 2 orang saksi, Yang Mulia. Baik, silakan diberikan saksi pertama. Baik, Yang Mulia. Saksi 1 atas nama Aidra Zalfa Nabila dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudari Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi 1, yaitu tetangga dari terdakwa dan korban. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani serta siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan pada sidang ini. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari siap untuk bersumpah dan berjanji? Saya bersedia untuk bersumpah dan berjanji. Kepada panitia, dipersilakan untuk mengambil tempat. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saksi. Nama Aidra Zalfa Nabila, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 10 Januari 2002, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Sarjin Jalan Sirsak, nomor 25, pekerjaan mahasiswa, warga negaraan Indonesia.
Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari akan diancam pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti. Saudari kenal dengan yang terdakwa? Apa yang saudari ketahui tentang terdakwa? Terdakwa merupakan tetangga saya yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pabrik. Dia memiliki seorang anak remaja berusia 16 tahun. 2 bulan yang lalu istrinya meninggal dikarenakan sakit. Saudari, saksi apa yang saudari ketahui tentang masalah ini? Saya mengatakan penganiayaan oleh terdakwa terhadap anak. Saudari pasti tahu dari manakah saudari mengetahui bahwa korban mengalami penganiayaan dari kerabatnya? Saya mengetahuinya saat itu terdengar suara teriakan yang sama-sama dari terdakwa, itu dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian terdengar suara isak tangis dari korban. Nah, saya pikir korban menangis hanya karena dimarahi saja, jadi saya anggap wajar lah. Lalu pada pagi harinya saat saya sedang berjalan ke warung, saya mencium bau-bau amis di semak-semak pinggir jalan. Karena saya penasaran, saya mengecek semak-semak tersebut. Lalu saya sangat terkejut. Saya melihat seorang remaja tergeletak dengan penuh luka dan mohon maaf, remaja tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Saudari jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar anggapan kami bahwa hanya ada terdakwa yang ada bersama korban pada saat itu? Iya benar, Bu. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap saksi? Ada, Bu. Terima kasih. Kepada saudari saksi, saya ingin bertanya, apakah Anda yakin bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan korban meninggal dunia? Tidak yakin, Bu, karena saya memperhatikan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya, hanya kekerasan verbal saja. Baik, Yang Mulia, sudah cukup pertanyaan saya kepada Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi? Saudara saksi, apakah gerak dari terdakwa ada yang mencurigakan? Tidak, Bu, karena pada saat itu saya melihat mereka berbincang seperti biasa saja. Baik, sudah cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saksi? Benar, Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap benar dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saksi tidak keberatan untuk menghadiri sidang kembali. Kepada saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan dan diharapkan untuk tidak berbincang-bincang kepada saksi yang lain. Umum, silakan hadirkan saksi kedua. Baik, yang mulia. Kepada saksi ahli atas nama Ismi Aziza Sandra, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani,
siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya siap memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini. Baiklah, bisa Anda tunjukkan kartu identitas Anda atau berupa KTP? Baik, bisa ya. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari siap untuk bersumpah dan berjanji? Saya siap untuk bersumpah. Kepada Panitera, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. saya tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari akan diancam pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar Anda yang pertama yang menangani korban saat dibawa ke rumah sakit? Benar. Bisakah Anda menjelaskan kondisi korban saat dibawa ke rumah sakit? Korban saat tiba di rumah sakit sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Yang dapat kita dapati terdapat memar di punggungnya dan juga pendarahan pada bagian temporal. Dan kita perkirakan kematian korban pada pukul 00.00 dini hari, dan itu diakibatkan oleh pendarahan yang hebat. Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, kepada saudari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap saksi? Ada yang mulia, terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa penyebab kematian korban adalah terjadinya pendarahan di kepala. Namun dari pernyataan Anda sebelumnya belum ada satupun yang mengaitkan tentang penyebab pendarahan tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, bisakah Anda memberikan pernyataan secara pasti apa penyebab pendarahan yang dialami korban? Untuk pendarahan pada daerah temporal itu masih belum kita secara pasti belum kita ketahui apa penyebabnya. Tetapi untuk bagian pada luka memar di punggung itu kemungkinan karena benda tumpul, yaitu sepatu ataupun ikat pinggang, karena di luka memar tersebut terdapat goresan. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh Majelis Hukum diwakili oleh tim hukum. Baiklah, berdasarkan catatan sidang tadi menyatakan saudara Samsudin secara sah, meyakinkan dan bersalah dengan dakwaan penganiayaan yang menyebabkan pembunuhan serta dijatuhkan hukuman pidana selama 6 tahun penjara sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP atas kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Apakah
sudah mengerti dengan putusan ini? Bagaimana dengan saudari penasihat hukum dan saudari jaksa penuntut umum? Apakah sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Sidang kasus hari ini, Senin 29 November 2021, berakhir dengan hasil terdakwa Saudara Samsudin dituntutkan hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Majelis Hukum Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri.